di sini saya akan mengerjakan untuk tugas kedua di mata kuliah Machine Learning, dosen pengampu Pak Hartono. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Aryan Satriputra, N10 2259201040. Jadi di sini kita diberi tugas untuk mengenai 3 fitur. Yang pertama itu ada fitur engineering, lalu ada data augmentation, lalu yang ketiga ini ada normalisasi. Di sini yang pertama ada augmentation. Di sini saya menggunakan dataset mobil listrik dari data Kaggle. Untuk yang pertama di sini kita mengaksesnya, kita mengimport pandas, lalu kita memuat konten yang ada di folder mobil listrik. Nah, ini adalah menampilkan 5 database awal. Di sini ada ID komentar, nama akun, tanggal, teks, lalu ada sentimen, ada positif, negatif. Lalu di sini kita mengimport modul yang diperlukan. Lalu selanjutnya di sini kita mengubah dataset menjadi Scopus. Di sini kita pertama membuat folder utama Scopus berdasarkan sentimen. Di sini kita mengambil data dari kolom ID komentar, teks cleaning, dan sentimen. Lalu kita mengkonversi komentar ke string. Lalu kita menentukan folder berdasarkan sentimen. Lalu di sini kita membuat folder. Selanjutnya kita menyimpan komentar ke dalam file text untuk namanya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jumlah sentimen yang positif ada 504, lalu ada yang negatif ini ada 869. Lalu untuk yang netral ini ada kurang lebih ada 144. Selanjutnya di sini kita untuk sampel isi tweetnya. Yang pertama ini contoh yang negatif, CNBC lama, persis, metro tipu deh, retail ini ala kampret. Lalu untuk yang positif ini, buat dalam negeri laku, mau nyoba jual, pabrik sekarang licik, bumi dimanfaatin, buat naikin harga jual kali lipat. Lalu untuk jumlah katanya di sini ada sekitar 23.757, ini cukup banyak. Nah, untuk sampel katanya, CNBC lama, persis, metro tipu deh. Lalu di sini kita mengambil kategori dari korpus positif, negatif. Di sini untuk kategorinya kita ada 3, ada negatif, netral, positif. Dan ini adalah top 10 dari kata-kata yang paling banyak muncul di database. Ada harga, ada 446, ada beli 325, kendara 305, subsidi 288, dan lain-lain. Nah, lalu kita masuk ke data processing. Nah, di sini kita menginstal Sastrawi. Selanjutnya di sini kita men-spam kata sebelum dan sesudah. Di sini kita menghapus tanda baca. Rakyat gentar tahu berapa sih? Emang benar modal arti harga jual Indonesia markup gila, kemudian rakyat tahu harga jual. Ini panjang banget. Nah, di sini diubah, diperbaiki untuk spasi-spasinya. Di sini bisa kita lihat nih spasinya. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke stopboard. Di sini stopboardnya menampilkan dalam bahasa Indonesia. Scroll aja ke bawah. Nah, di sini kita menambahkan tanda baca nih. Lalu ada workup. Nah, di sini ada gambar ini tuh menampilkan kata yang paling banyak muncul. Tadi kan yang paling banyak muncul itu berapa ya? Harga 446. Harga ini 446, lalu juga ada subsidi tadi, ada kendara, lalu ada beli, ada banyak, ada motor. Lalu di sini kita mengkonversi dokumen menjadi data frame. Nah, di sini menampilkan 5, ada file ID yang kategorinya, lalu ada kata-katanya.
Lalu di sini kita masuk ke kita menginstal Seborn. Lalu di sini ada 10 kata yang paling banyak nih, ada harga. Lalu ada beli, harga ini 446 ya. Ini 400 lebih. Lalu ada beli, ada kendara, ada subsidi, lalu mahal, F, orang, dan lain-lain. Nah, di sini kita menggunakan data training ada sekitar 12.113. Lalu untuk data testingnya kita cuma 304. Ini cukup. Lalu untuk akurasi model di sini kecil sebenarnya 0,3 doang. Lalu di sini juga 0,07, ini lumayan cukup besar lah. Ini kecil banget 0,3 karena kurang seimbang mungkin datanya. Jadi kita bisa lihat di awal negatifnya tuh setengah lebih. Nah, di sini bisa lihat untuk menguji tingkat akurasi secara visual. Untuk label positif itu positif, true. Positif, positif, true. Positif, negatif, positif itu false, benar. Negatif, negatif itu true. Negatif, positif, false. Negatif, negatif, true. Ini benar. Itu false. Ini benar. Nah, ini salah nih mungkin ya. Oh, benar ya? Oh, benar. Jadi sepertinya benar ya untuk tingkat akurasi secara visual. Dan di sini saya contohin untuk ulasan saya, misalnya saya mengetik buruk. Di sini untuk sentimen yang dipilih adalah negatif dan ini benar. Nah, mungkin itu contoh dari salah satu fitur engineering. Di sini saya menggunakan banyak sebenarnya yang kita udah melakukan fitur engineering. Kita bisa lihat dimulai dari yang atas sebenarnya kita sudah melakukan berbagai fitur. Nah, di sini kita masuk untuk yang kedua itu data augmentation. Apa data augmentation itu? Saya sudah buat sebenarnya. Untuk yang pertama, data augmentation adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan variasi dataset untuk membuat salinan data yang dimodifikasi dari data asli. Tujuannya utama adalah untuk memperluas dataset. Oke, kita masuk ke data augmentation. Nah, di sini saya mendeteksi untuk label anjing dan kucing. Di sini saya mengambilnya di Drive. Saya mengikuti coding Bapak. Cuman di sini saya sedikit mengubahnya. Saya mencari datanya di Kaggle, di mini dataset, jadi kecil banget datanya. Dan mungkin akurasinya cukup kecil juga, karena cuma beberapa doang, dan juga gambarnya itu kecil. Dataset ini cuma ukuran sekitar 25 MB-an kurang lebih. Di sini kita mengimport dulu. Untuk yang saya gunakan ada TensorFlow pasti, CS2, nanti Pandas. Saya tidak menggunakan OpenCV dan lain-lain. Lalu di sini kita mengaitkan dengan di Drive di sini. Lalu kita memasukkannya ke konten dengan nama Drive. Lalu di sini kita mengaugmentasi dengan data image generator. Nah, di sini nih. Untuk membagi 80% print dan 20% untuk validasi. Nah, kalau ini untuk fiturnya kayak rotasinya, zoomnya, dan lain-lain. Di sini kita menyiapkan data kucing dan anjing. Lalu di sini untuk ukuran gambarnya nih 150 banding 150. Untuk base size-nya cukup besar, saya menggunakan 32 supaya waktunya cukup cepat. Cuman kayaknya akurasinya sedikit kecil banget. Lalu untuk class modenya di sini saya pilih binary, bukan categorical atau yang lainnya. Di sini dia menemukan 800 image dari dua kelas. Lalu untuk yang validasinya di sini dia menemukan 200 image. Artinya di sini ada 1000 image dan 800-nya itu untuk training dan 200-nya itu untuk validasi. Di sini adalah model sederhana untuk klasifikasi kucing atau anjing. Di sini dia menggunakan model test class. Lalu untuk trend modelnya di sini saya menggunakan untuk Airpods 5 ini kecil banget. Airpods-nya cuma 5, lalu base-nya juga cukup besar. Jadi akurasi di sini cukup jelek sebenarnya. Ini saya menggunakannya karena waktunya supaya lebih cepat. Tapi saya sudah lihat hasilnya ternyata bisa, jadi saya lanjutkan. Jadi di sini adalah plot akurasi dan loss-nya. Di sini kita bisa lihat, sebenarnya ini skornya ini 0,05 ini tidak stabil, ini bahkan turunnya ke 0 untuk trainingnya.
Tapi untuk validasinya ini lumayan. Lalu di sini kita menyimpan model ke content drive, my drive, kucing 5. Lalu di sini kita muat kembali model yang telah disimpan. Lalu di sini kita menggunakan fungsi untuk memprediksi gambar. Di sini kita menggunakan depth image. Lalu kita mengubah ukuran gambar sesuai input model. Lalu di sini kita juga melakukan normalisasi. Kita menambahkan dimensi depth. Di sini untuk prediction ya. Lalu untuk content prediction di sini kita tidak menggunakan visualisasi ya. Tapi ini untuk kita lihat docs yang menggunakan dataset docs. Ini benar anjing dalam untuk loading ini ada 1 detik kurang lebih, cukup cepat. Kita coba untuk yang ke bawah aja, untuk eksperimen. Oke, sebelumnya di sini kita menggunakan untuk testing. Yang pertama di sini saya mengambil data cats untuk yang prediksi pertama cats. Lalu untuk prediksi 2 itu menggunakan data docs. Oke. Nah di sini menampilkan untuk pertama kita kucing ini benar, namun probabilitasnya kecil, kayak setengah banding setengah gitu. Cuman di sini benar dan menampilkan kucing. Untuk probabilitasnya ada di angka 0,5 sekian. Lalu selanjutnya ada gambar anjing. Ini probabilitasnya sama ya. Ini cukup kecil kayak setengah-setengah gitu. Cuman di sini benar menampilkan anjing. Untuk selanjutnya kita masuk. Di sini saya juga mencontohkan untuk yang data tabular sebenarnya dulu, cuman saya ganti karena mengikuti contoh dari bapak. Ini Smote, jadi saya menggunakan teknik Smote ini untuk menghasilkan data tabular menggunakan data trendset. Sini saya menggunakan untuk kalau nggak salah itu apa ya, X sama flare. Bukan, jadi ini ada persis name tiket cabin, dan ini adalah data sebelum di argumentasi. Ini nyampe 500, lalu setelah augmentasi ini hanya sekitar di 350 untuk CPP-nya. Ini juga di angka 0, 1. Lalu setelah augmentasi ini bisa meratakan ada di angka 400 sekian. Ini sama untuk surface dan ada angkonnya. Untuk akurasi modelnya ini ada di angka 79%, dan cukup tinggi. Lalu kita masuk ke normalisasi. Di sini saya normalisasi menggunakan data Titanic, mengambil kolom X dan var. Di sini saya akan memvisualisasikan menggunakan Matplotlib dan Sklearn. Di sini kita lihat untuk data aslinya. Untuk di umur di rentang 0 sampai 10 ini dijangka untuk tiketnya ini, harga tiketnya ini di 20 ke atas. Lalu yang paling tinggi itu ada di 30-40, sekitar 70 ke atas. Lalu di sini adalah data setelah min-max scaling. Di sini diubah menjadi 1. Di sini bisa kita lihat sebenarnya sama aja untuk kotak-kotaknya, cuman di sini angkanya berbeda gitu. Di sistem juga sama. Lalu di bawah ini ada yang mengenai apa ini? Ini menggunakan box plot atau bar grafik. Ini sama aja kayak gini sebenarnya. Dan di sini menggunakan bar. Di sini untuk yang warna biru ini umur, lalu untuk yang flare ini adalah harga tiket kalau nggak salah. Harga tiket ini sama aja. Untuk yang paling tinggi ini malah di rentang angka 0 sampai 2. Ini malah kebalik ya. Lalu selanjutnya di sini sama sebenarnya. Ini apa ini datanya? Datanya berbeda ya sebenarnya. Ini jumlahnya lebih banyak. Ini bisa kita lihat di Z-score-nya. Baik, mungkin cukup sekian video untuk tugas kedua dari saya. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.